Pada suatu pagi, di suatu kampung, kedatangan seorang mantri, yang mana kedatangannya merupakan respon dari pemerintah terhadap keluhan masyarakat kampung tersebut karena tidak adanya puskesmas atau fasilitas kesehatan di sana. Mantri bernama Andre Sulistyo itu akan bekerja. Terhitung mulai besok, ia akan mulai mengemban tugas mengobati para warga yang sedang sakit dari rumah ke rumah. Di kampung tersebut memang belum ada bangunan puskesmas maupun yang sejenis. Jadi, otomatis Andre harus mendatangi rumah setiap pasien jika ada yang memanggilnya. Terkadang juga menerima pasien yang mau datang ke rumah di mana ia menetap. Tidak jarang Andre harus mendatangi rumah warga tengah malam ketika ada warga yang menelponnya, memintanya datang untuk mengobati sakitnya. Dengan hanya berjalan kaki, ia pergi menuju rumah pasien yang jaraknya cukup jauh. Tengah malam gelap gulita itu, dengan cahaya senter menerangi jalan di hadapannya, Andre menyusuri jalan kampung yang berupa tanah itu. Di kejauhan terlihat cahaya lampu dari rumah-rumah di kampung ini. Di kampung tersebut, jarak antar rumah cukup jauh, yaitu sekitar 20 meteran. Saat Andre mencapai titik jalur dekat sungai, ia merasa seperti melihat seseorang sedang berjalan melintas di hadapannya. Yang membuatnya terkejut, sosok itu melintas melewati sungai seperti melintas di atas tanah saja. Andre tertegun di tempat saat menyaksikan hal tersebut. Lama ia memperhatikan sosok seperti seorang laki-laki yang barusan melintasi sungai tersebut. Namun kemudian Andre segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Ia harus segera tiba di rumah warga yang memanggilnya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh beberapa orang warga yang kebetulan sedang berkumpul di rumah pasien. "Assalamualaikum," ucap Andre saat mencapai teras rumah panggung berbilik bambu tanpa dicat itu. "Waalaikumsalam, Pak Mantri. Silahkan masuk. Abah Dasri sedang menunggu. Beliau dari tadi mengigau terus. Badannya panas sekali seperti sedang dipanggang," tukas salah seorang warga yang memakai sarung kotak-kotak serta kemeja berwarna putih agak buram dan mengenakan peci hitam. "Saya akan langsung memeriksa beliau ya," ucap Andre sembari menyalami warga yang lain. Ia kemudian naik ke atas rumah panggung tersebut. Selanjutnya, ia menuju ruang tengah di mana pasiennya bernama Abah Dasri sedang terbaring lemah dan dikelilingi sanak keluarganya. Seperti yang dikatakan warga yang menyambut Andre, Abah Dasri terus mengigau, menyebut-nyebut sesuatu yang asing. "Tulungan Jang Mahfud, anjeunna keur nguriling miliaran pitulung. Sakitnya ini sudah lama ya, Bu?" tanya Andre seraya menatap ke arah seorang wanita berusia setengah abad yang tampaknya adalah istrinya Abah Dasri. "Baru tadi sore, Pak Mantri, habis sholat isya, tiba-tiba Abah teh mengeluh demam dan sakit kepala sebelah. Ibu pikir itu mah gejala sakit biasa. Sudah ibu kerok, sakitnya malah makin parah. Parahnya lagi, Abah jadi sering mengigau tidak jelas," tukas Bu Dasri menjelaskan. "Oh, Rahayu, tolong ambilkan minum buat Pak Mantri. Masa tamu gak dikasih minum?" ucapnya seraya menoleh ke arah putrinya yang bernama Rahayu itu. Gadis cantik berusia 20 tahunan yang mengenakan kain batik dan kebaya kuning itu segera menuju ke dapur untuk mengambil air minum. "Oh, begitu ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya akan periksa Abah," ucap Andre. Kemudian menggunakan stetoskopnya untuk memeriksa denyut nadi maupun jantungnya Abah Dasri. Ia juga memeriksa tekanan darah pria berusia lebih dari 60 tahun itu. Karena kondisi Abah yang sedemikian lemah, maka mau tidak mau Abah harus diinfus agar obat dapat masuk ke tubuh, kata Andre seraya mengeluarkan sebotol cairan infus. Sejenak ia melihat ke arah Rahayu yang baru muncul dari dapur seraya membawa kendi dan gelasnya yang juga terbuat dari tanah liat. "Silahkan diminum airnya, Mas." Maaf Pak Mantri," ucap Rahayu setengah tergagap. "Terima kasih Nyai.
Tukas Andre seraya tersenyum ke arah Rahayu. Gadis itu tampak salah tingkah setelah disenyumi seperti demikian oleh Andre. Neng Ayu ini belum punya calon, Pak Mantri. Pak Mantri juga kan? Nah, pasti cocok nih, ujar warga yang sebelumnya menyambut Andre yang baru saja masuk ke ruang tengah. Mang Dimin, bicara apa sih? Jangan aneh-aneh deh, sergah Rahayu dengan wajah semu memerah. Hehehe, cuma bercanda Neng Ayu, jadi anggap saja serius ya. Hehehe, tukas Mang Dimin seraya duduk di samping Andre. Jadi Abah kudu diinfus, ucapnya sambil melihat ke Andre. Andre mengangguk. Tubuh Abah dalam kondisi lemah, tidak mungkin memberinya obat dalam bentuk pil atau kapsul, katanya. Rahayu dan Budasri hanya menatap ke arah Andre yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu memasangkan jarum infus ke lengannya Abah Dasri. Saat ini Abah Dasri sudah tidak lagi mengigau, namun igauannya sebelumnya sempat menimbulkan tanda tanya bagi siapapun yang mendengarnya, tanpa terkecuali Andre yang lantas membicarakan hal tersebut dengan Mang Dimin serta warga lain di teras rumah Abah Dasri. Beliau selalu menyebut nama mendiang Pak Mahfud dalam igauannya. Mungkin Pak Mahfud sedang mencoba berkomunikasi dengan kita melalui Abah, tutur Mang Dimin seraya menghisap rokoknya. Bukannya Pak Mahfud itu yang rumahnya menjadi tempat saya tinggal, Mang. Lalu kemana gerangan keluarga Pak Mahfud? Kenapa rumahnya ditinggalkan begitu saja? Tanya Andre penasaran. Istrinya Pak Mahfud kembali ke rumah orang tuanya pasca meninggalnya Pak Mahfud. Setelah itu, ia tidak pernah kembali kemari, tukas Mang Dimin. Mang, ada rumor mengatakan kalau Pak Mahfud tidak benar-benar meninggal. Konon, ia masih hidup meski dengan jiwa yang bergentayangan di sekitar kita, timbal warga lain. Pak Dodon ini ada-ada saja. Itu kan hanya rumor yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, tukas Mang Dimin. Oh iya Mang, saat dalam perjalanan kemari, saya melihat seseorang melintasi jalan yang akan saya lewati, kemudian melintasi sungai seperti melintasi jalan. Apa Mang Dimin dan para bapak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya? Kata Andre. Sudah sering kalau saya mah, Pak Mantri. Saya berani bertaruh kalau itu adalah Pak Mahfud. Rumor itu bisa jadi benar. Rumor tentang sang pejalan malam bisa jadi bukan hanya sebatas rumor, tukas Pak Dodon disambut tatapan penasaran dari yang lain. Saya juga pernah melihatnya sekali saat sedang di perjalanan pulang dari pengajian malam di kampung sebelah, timbal Mang Dimin. Apa dia tidak berbahaya? Tanya Andre. Sepertinya tidak. Sejauh ini ia hanya menampakkan diri. Jangankan mengganggu kita, berpapasan saja. Tidak, dia hanya lewat begitu saja, tukas Pak Dodon. Lalu soal rumor sang pejalan malam, itu asalnya dari mana? Dan kenapa bisa ada rumor seperti itu? Tanya Andre penasaran. Salah seorang warga sedari tadi hanya menyimak, melihat ke arah sebelah kirinya, tepatnya ke arah kebun pisang yang berada di seberang rumah Abah Dasri. Ia melihat sesosok gelap di balik rimbunnya pepohonan pisang, sedang memperhatikan ke arahnya dan juga yang lain. Pak Dodon, Mang Dimin, ada yang memperhatikan kita, katanya disambut tatapan penasaran rekan-rekannya. Maaf Pak Mantri, lebih baik kita membicarakan itu nanti saja di siang hari. Sekarang rasanya tidak tepat, ujar Mang Dimin. Singkat cerita, setelah berpamitan kepada keluarga Abah Dasri dan para warga yang sedang di sana, Andre pulang ke rumah yang menjadi tempat menetapnya. Sesampainya di rumah, Andre tidak langsung tidur. Ia membereskan berbagai perlengkapan bertugasnya, termasuk memasukkan obat-obatan ke dalam kotak plastik. Sembari melakukan itu, ia mendengar suara seperti seseorang sedang melangkah terburu-buru menuju rumahnya. Barangkali itu adalah warga yang hendak berobat. Andre meninggalkan pekerjaannya, kemudian menuju pintu depan di mana suara langkah menuju. Saat membuka pintu, didapatinya seorang nenek-nenek yang membawa sebatang tongkat bambu, sedang bersiap hendak mengetuk pintu. Oh, saya tadinya mau mengetuk pintu, ternyata Pak Mantri membukakan pintunya,
kebetulan sekali ya, ucap nenek itu sambil menatap dingin ke arah Andre. Ada yang bisa saya bantu, Nek? Nenek sakit apa? Oh, silakan masuk, Nek, kata Andre seraya mempersilahkan nenek itu masuk. Tidak usah, di sini saja. Nenek datang kemari untuk memberitahu dan menyarankan agar Pak Mantri meninggalkan rumah ini. Sebab rumah ini seharusnya tidak ditempati lagi, kata nenek itu, membuat Andre terkejut. Loh, memangnya kenapa, Nek? Apa Pak Kades tidak mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk menyediakan rumah ini sebagai tempat saya tinggal? Tanya Andre, masih dalam keterkejutannya. Bukan begitu, Pak Mantri. Nenek tidak ingin rumah ini menelan korban lagi. Cukup Pak Mahpud yang mengalaminya. Jangan sampai orang lain mengalaminya lagi. Rumah ini berdiri di atas kuburan massal korban-korban pembersihan pada era tahun 60-an. Seharusnya Pak Mahpud tidak membangun rumah di sini kalau sudah tahu soal itu, jelas nenek itu. Oh, begitu ya, Nek. Baiklah, saya akan pindah secepatnya, Nek. Mudah-mudahan masih ada rumah yang bisa saya tempati, tukas Andre. Ya sudah, nenek mau pulang kalau begitu. Oh ya, kalau misalkan Pak Mantri mendengar sesuatu yang aneh yang datang dari arah nenek pergi, jangan coba-coba mendatanginya. Bisa jadi itu akan menjadi malapetaka bagi Pak Mantri juga, kata nenek tersebut seraya pergi dengan tergesa-gesa. Andre hanya mengerutkan keningnya setelah nenek itu berkata demikian. Ia hanya menatap dengan penasaran ke arah menghilangnya si nenek. Lama ia termangu, menatap ke arah kegelapan di mana sosok ringkih itu menghilang. Andre kemudian kembali ke dalam rumah. Tidak lupa ia mengunci kembali pintu depan. Selanjutnya, ia melanjutkan pekerjaannya memasukkan obat-obatan ke dalam kotak-kotak plastik yang nantinya akan ia masukkan ke dalam tas. Saat ia hendak memasukkan strip terakhir obat ke dalam kotak, tiba-tiba terdengar suara janggal yang cukup nyaring dari arah timur laut. Suara terakhir sepertinya adalah suara si nenek. Apa yang sebenarnya sedang terjadi terhadap nenek yang beberapa waktu lalu mendatangi Andre? Awalnya Andre hendak keluar menyusul nenek tersebut, namun ia urung melakukannya saat teringat kata-kata nenek itu tepat sebelum pergi. Nenek itu berpesan agar Andre tidak coba-coba datang ke tempat di mana suara-suara janggal itu berasal. Meskipun merasa sangat penasaran, Andre menahan diri untuk tidak mendatangi lokasi suara-suara itu. Keesokan harinya kemudian, Andre baru mendapatkan kabar yang sangat menggemparkan dari beberapa orang warga yang datang ke rumahnya untuk berobat. Nenek Supi ditemukan sudah menjadi mayat yang sukar dikenali, Pak Mantri. Wajahnya habis seperti bekas diterkam harimau. Tapi anehnya, tubuh nenek Supi berlumuran lumpur, yang mana lumpur itu seolah berasal dari sosok yang menerkamnya. Apa harimau suka berkubang, Pak Mantri? Kata warga itu setelah selesai memeriksakan kesehatannya. Andre menggedikkan bahunya. Mungkin saja, Pak, tukas Andre. Itu bukan harimau, Pak Atang. Saya melihat jejaknya. Seperti jejak kaki manusia, tapi lebih panjang. Juga jejak kakinya ada 2 pasang. Sepasang seperti tapak tangan manusia, sepasang lagi seperti tapak kaki manusia. Artinya makhluk ini berjalan dengan 4 kaki. Dan kasus ini baru terjadi lagi setelah sekian lama, timbal warga lain yang turut datang bersama Pak Atang. Jadi, kasus serupa pernah terjadi di kampung ini, Pak Danang? Tanya Andre penasaran. Benar, Pak Mantri. Korbannya dulu adalah seorang perempuan muda yang masih berkerabat dengan nenek Supi, tukas Pak Danang. Apa itu ada hubungannya dengan rumor sang pejalan malam? Ucap Andre disambut tatapan penuh selidik dari Pak Danang dan Pak Atang. Saya tidak tahu
karena selama ini belum menemukan bukti korelasi antara keduanya, tukas Pak Danang. Pak Mantri bertanya begitu karena pernah melihat sosok yang suka melintasi jalan itu ya? Tanya Pak Atang. Benar Pak, saya melihatnya semalam saat hendak ke rumah Abah Dasri, tukas Andre. Ke rumah Abah Dasri? Jauh sekali Pak Mantri. Pasti karena Neng Ayu ya, ucap Pak Danang, membuat Andre menepuk kening. Tentu saja bukan Pak. Semalam Abah Dasri sakit, jadi saya diminta tolong untuk mengobati beliau, bantah Andre. Oh, kirain, ucap Pak Danang. Saat menjelang siang, Andre berangkat untuk berkeliling dari rumah ke rumah untuk memastikan apakah ada warga yang membutuhkan pengobatan. Ia sempat mampir ke beberapa rumah saat pemiliknya membutuhkan obat. Di salah satu rumah warga yang di depannya terdapat sebuah pos ronda dengan beberapa orang anak muda sedang bermain gitar dan bernyanyi. Bang beli bawang gak pakai duit. Bang jadi orang jangan pelit-pelit. Nyanyinya begitu amat sih. Masa beli gak pakai duit, itu namanya minta, kata salah seorang pemuda yang sedang di pos ronda. Ya elah dok, namanya juga nyanyi, bebas dong, mau seperti apa liriknya, tukas pemuda yang tadinya sedang menyanyi. Tapi, kamu merusak lagu orang, entar kena tuntutan hukum loh, kata pemuda yang dipanggil Dok atau nama lengkapnya Asdo. Ya elah, kan gak dikomersilin. Hidup itu dibawa santai aja, kalau dibawa serius terus bisa stres, kata pemuda rekannya Asdo itu. Dok, Ren, lihat tuh, cakepnya, kata pemuda lainnya saat melihat seorang perempuan berjilbab merah dengan pakaiannya berupa gamis yang begitu menutup seluruh tubuhnya. Iya, Doi emang cakep, tapi Doi bukan tipe saya. Lagi pula, Doi ketuaan buat saya, tukas pemuda bernama Oren itu. Kira-kira umurnya berapa ya? Gumam Asdo, seraya memperhatikan perempuan yang kini tengah menuju rumah di mana Andre sedang memilah obat untuk warga yang sedang berobat. 23, tukas Oren. Menurutmu berapa, Din? Lanjutnya kepada temannya yang bernama Adin. Berapapun, yang jelas dia lebih tua daripada saya, tukas Adin yang enggan menebak. Sementara itu, Andre yang sedang memberikan obat berikut resepnya kepada pemilik rumah terlihat menyalami perempuan cantik yang baru tiba itu. Neng Sarna, mau ambil gamisnya ya? Ucap pemilik rumah, yang merupakan seorang laki-laki, berpakaian santai, serta berkopiah hitam. Perempuan itu mengangguk seraya tersenyum. Ini Pak Mantri yang kemarin baru tiba ya? Syukur alhamdulillah akhirnya di kampung kami ada mantri, ucap perempuan bernama Sarnah itu, seraya menatap ke arah Andre. Iya benar mbak, saya sudah mendengar kalau warga di kampung ini susah sekali mendapatkan akses kesehatan. Untuk berobat, warga harus pergi ke kecamatan, dan itu sangat jauh. Padahal akses kesehatan sangatlah penting. Saya sangat menyayangkan di sini tidak ada puskesmas sama sekali, tukas Andre, sembari menatap ke arah barisan strip obat di dalam kotak yang sedang ia pegang. Sementara Sarna menatapnya seperti sedang mencoba menghafal bagaimana rupa laki-laki yang merupakan mantri desa itu. Oh maaf, saya lupa memperkenalkan nama saya sendiri. Saya Andre. Mbaknya pasti Mbak Sarna kan? Saya barusan mencuri dengar dari Pak Kholil, ucap Andre seraya menengok ke arah Pak Kholil atau tuan rumah yang baru tiba sambil membawa pakaian yang telah dilipat rapi di dalam kantong plastik putih. Sarna tersenyum hingga menampilkan lesung pipit di pipi sebelah kirinya, sehingga menambah kesan manisnya. Ini Neng, harganya 10.000 saja, ucap Pak Kholil sambil menyerahkan bawaannya kepada Sarna. Ini Pak, terima kasih ya, sudah menjahitkan gamis saya, ucap Sarna sambil memberikan selembar uang kertas dengan nominal 10.000 rupiah kepada Pak Kholil. Sama-sama Neng, terima kasih kembali, tukas Pak Kholil. Kalau begitu saya pulang dulu ya Pak Kholil, Pak Andre, sampai ketemu lagi, khususnya membuat Pak Andre, ucap Sarna seraya mengerlingkan matanya ke arah Andre. Oh iya silakan Mbak, hati-hati di jalan,
tukas Andre. Iya, benar, hati-hati di jalan. Kalau jatuh bangun sendiri ya, timpal Pak Kholil. Saat sore menjelang, Andre telah selesai berkeliling kampung. Ia pun memutuskan untuk pulang. Namun ada hal yang terlupa begitu saja olehnya, yaitu menemui Pak Kades untuk mengutarakan niatnya pindah dari rumah yang saat ini menjadi tempat menetapnya. Ia baru ingat saat telah berada di dalam rumah dan hari telah gelap, ditambah lagi listrik di sana padam. Aduh, mati lampu. Mana senter lupa di charge? Keluh Andre saat mengecek lampu senter satu-satunya yang kini cahayanya begitu redup. Mana nggak bisa menelpon Pak Kades, sinyalnya hilang. Lanjutnya seraya duduk di kursi yang berada di ruang tengah. Sayup-sayup, ia mendengar suara seperti pintu berderit. Ia merasa heran, padahal semua pintu telah ia tutup dan ia kunci. Andre pun memeriksa semua pintu dengan bantuan pencahayaan yang seadanya. Saat tiba di pintu dapur, ia melihat seperti ada sesuatu yang sedang mencoba mendorong pintu dari luar yang terlihat dari sela-sela bilik bambu yang agak jarang. "Siapa itu di sana?" ucap Andre memberanikan diri. Namun, ia tidak berani membuka pintu tersebut karena khawatir sesuatu tersebut bisa jadi adalah binatang buas. Terdengar suara seperti dengguran, mirip dengguran babi yang dipastikan adalah babi hutan, mengingat di kampung ini tidak ada yang beternak babi. Tentu saja Andre memilih untuk menjauh karena babi hutan bisa saja menyerangnya jika ia membukakan pintu. Mendadak dari kejauhan, terdengar suara kentongan yang dipukul berulang-ulang dengan tempo yang cepat. Sepertinya di sana sedang terjadi kegemparan yang entah disebabkan oleh apa. Andre sebenarnya sangat ingin keluar untuk pergi menuju asal suara kentongan tersebut. Namun ia menahan keinginannya itu karena tiadanya alat penerangan yang bisa ia gunakan untuk menembus kegelapan malam. Ia hanya bisa mengintip melalui kaca jendela depan yang kebetulan mengarah ke arah sumber suara. Ia sangat terkejut dan penasaran saat melihat cahaya terang yang bisa dipastikan berasal dari kobaran api. "Kebakaran?" gumamnya, kemudian segera menyambar tas yang berisi obat-obatan, kemudian menggendongnya. Selanjutnya ia keluar dari rumah, kemudian pergi ke arah lokasi kobaran api setelah mengunci pintu terlebih dahulu. Setengah berlari, ia menuju lokasi itu dengan mengandalkan cahaya dari kobaran api yang semakin terlihat jelas. Sesampainya di sana, ia melihat banyak warga yang berkumpul. Sebagian di antaranya sedang berjibaku memadamkan api dari rumah yang sedang mengalami kebakaran. "Loh, ini kan rumah Pak Kholil," ucap Andre terkejut. Selanjutnya ia menghampiri para warga dan menanyakan bagaimana kondisi si pemilik rumah. "Hilang Pak Mantri," kata salah seorang warga, membuat Andre heran. "Hilang? Maksud ibu?" Andre menatap perempuan setengah baya itu. Ia tidak ada di dalam rumah maupun di luar rumah saat terjadi kebakaran. Semua orang telah mencarinya tapi nihil, tukas ibu itu. "Kemana gerangan Pak Kholil?" gumam Andre. "Padahal tadi siang saya sempat mengobrol dengannya. Ia menyebut-nyebut soal rumah yang saya tempati itu. Ia menyarankan saya untuk pindah, tapi saya malu lupa untuk membicarakannya dengan Pak Kades," lanjutnya. "Apa? Oh tidak," tukas ibu itu seraya pergi dengan tergesa-gesa. "Bu, ibu mau kemana?" Andre berusaha mengejar ibu tersebut. Andre mengurungkan langkahnya saat ibu itu menghilang di balik kegelapan. Ia hanya termangu hingga kemudian seorang menepuk pundaknya. "Pak Andre, apa Pak Kholil sudah ditemukan, Pak?" ucap orang yang baru menepuk pundaknya yang ternyata adalah Sarnah. Andre menoleh ke arah gadis itu, kemudian menatapnya lekat. Saat itu gadis tersebut mengenakan piyama berwarna biru muda serta mengenakan kerudung tali berwarna coklat. "Belum, Mbak Sarnah. Pak Kholil belum juga ditemukan. Beliau masih belum diketahui keberadaannya," tukas Andre kemudian. "Mbak Sarnah gak bisa tidur ya karena kebakaran rumah ini," ucapnya. Sarnah tersenyum, kemudian berjalan ke arah pos ronda di mana saat itu ramai oleh warga yang berkumpul. "Selamat malam, Neng Sarnah. Belum tidur nih," ucap seorang warga yang sedang berada di sana. "Iya nih Mang Udin, Sarnah susah tidur, apalagi rumah Pak Kholil kebakaran.
jadi kepikiran saya, nanti mau mengobras gamis bagaimana? Tukas Sarna seraya menoleh ke arah Andre yang datang ke arahnya. Saya juga, Neng. Apalagi tadi habis angkutin air sampai pegel pundak Mamang. Tukas Mang Udin. Pak Mantri, kebetulan di sini tadi Pak Udan menitipkan pesan kalau saya bertemu Pak Mantri, katanya tolong disuruh ke rumahnya. Beliau sedang butuh obat, katanya ke Andre. Saya akan segera ke sana, Mang. Kebetulan saya membawa obat-obatannya. Tapi apakah saya boleh meminjam senter Mamang? Senter saya mati. Juga jarak rumah Pak Udan cukup jauh. Dekat rumah Abah Dasri kan? Tukas Andre. Waduh, maaf Pak Mantri. Bukannya tidak mau meminjamkan? Saya habis ini mau ke desa Kayu Jati sama Pak Danang. Pastinya harus bawa senter karena jalanannya gelap, kata Mang Udin sambil menatap Andre. Oh begitu Mang ya. Sudah, saya akan membuat obor darurat saja. Saya akan mengumpulkan daun kelapa kering untuk dibuat obor, tukas Andre seraya menghampiri sebatang pelepah kelapa yang telah jatuh dari pohonnya. Sementara Sarna tampak memperhatikan apa yang dilakukan Andre. Ia bersidekap kemudian berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Mang Udin memperhatikan kemana arah gadis itu pergi. Pak Mantri, saya ada koreknya, bawa saja, siapa tahu di jalan dibutuhkan, ucapnya saat menghampiri Andre. Andre menoleh ke arah Mang Udin. Terima kasih Mang, ini akan sangat membantu, ucapnya setelah mendapatkan korek gas dari Mang Udin. Beberapa lama kemudian Andre telah berada di jalur sebelumnya saat ia hendak ke rumah Abah Dasri. Ia kembali melewati jalur pinggir sungai itu. Cahaya dari obor daun kelapa kering yang dibawanya menerangi tempat tersebut. Suara gemerisik air sungai diiringi suara nyanyian binatang malam terdengar syahdu di malam itu. Saat mencapai salah satu sudut jalan di mana terdapat semak-semak serta rumputan tinggi, ia mendengar suara rintihan di baliknya. Pak Mantri, tolong saya tersiksa sekarang. Andre terperanjat saat rintihan dari seseorang yang adalah laki-laki memanggil dirinya. Siapa di sana? Andre mendekat ke arah semak-semak itu dengan obornya yang menerangi area tersebut. Andre terkejut saat melihat siapa yang tengah terlentang di atas tanah di antara rerumputan dengan sebelah tangannya bertumpu menahan badannya. Pak Kholil? Kenapa Bapak bisa ada di sini, Pak? Apa yang telah terjadi? Andre lantas mencoba membantu Pak Kholil bangun. Namun pria itu menolak. Biarkan saya di sini, Pak Mantri. Jangan mendekat. Dia di sini. Dia akan memakan saya, kata Pak Kholil dengan kedua matanya yang menyeratkan ketakutan. Dia siapa, Pak Kholil? Memakan Anda? Andre terperangah mendengar kata-kata Pak Kholil tersebut. Mendadak dari arah belakang Pak Kholil muncul sesosok makhluk asing seperti seorang perempuan berambut panjang serta telanjang dengan sekujur tubuhnya berlumuran lumpur. Makhluk tersebut seukuran dengan manusia dan berjalan dengan 4 kaki yang merupakan gabungan dari sepasang kaki dan sepasang tangan. Wajah makhluk tersebut sangat mengerikan. Ia menyeringai ke arah Andre sembari kedua tangan atau kaki depannya bersiap mencengkeram bahu Pak Kholil. Pak Kholil, lari Pak, lari! Pekik Andre dengan panik dengan nafasnya yang memburu naik turun. Pak Kholil menggeleng, dengan wajah diliputi ketegangan bercampur pasrah. Ia menatap ke arah Andre. Katakan pada warga, saya meminta maaf. Setelah berkata demikian, tubuh Pak Kholil disambar oleh makhluk tersebut, kemudian dibawa lari ke dalam kegelapan di belakangnya. Pak Kholil! Andre berteriak panjang saat melihat kejadian yang terjadi di depan matanya tersebut. Andre kemudian pontang-panting berlari ke arah kampung yang sebentar lagi ia capai. Ia pun akhirnya tiba di rumah pertama di kampung itu, yaitu rumahnya Abah Dasri. Assalamualaikum Abah Dasri, Bu Dasri, ada di rumahkah? Ucap Andre dengan panik. Waalaikumsalam, sebentar, ada apa kok? Saut seseorang dari dalam yang rupanya adalah Bu Dasri. Wanita itu terlihat keluar dari dalam rumah dengan tergopoh menyambut Andre. Luluh Pak Mantri, Ibu sama Abah tidak memanggil Pak Mantri loh, kata Bu Dasri seraya menatap heran ke arah Andre. Saya sebetulnya hanya butuh ketemu Mang Dimin. Kalau Abah kan masih sakit,
ada yang harus saya kabarkan ke Mang Dimin juga ke warga sini, tukas Andre seraya terengah-engah. Bu Dasri mengerutkan keningnya sembari menatap ke arah Andre dengan heran. Pak Mantri, sebaiknya duduk dulu. Mang Dimin sedang ke desa Kayu Jati. Ada perlu katanya. Memangnya kabar soal apa, Pak Mantri? Kata Bu Dasri, penasaran. Ini soal Pak Khalil, Bu. Tukas Andre kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Bu Dasri terlihat mengerutkan keningnya setelah mendengar penjelasan Andre. Demit rawa yang melakukannya, Pak Mantri. Makhluk itu hanya menargetkan seseorang yang meminta orang yang tinggal di rumah tersebut untuk pindah. Demit rawa merasa orang itu akan membuat calon sang pejalan malam akan gagal menjadi entitas tersebut. Tutur Bu Dasri membuat Andre terkejut. Apa? Demit rawa? Andre terperangah mendengar penjelasan Bu Dasri. Benar, Pak Mantri. Nama makhluk itu adalah Demit rawa. Konon ia adalah tangan kanan Sang Kasena, demit yang suka mencari korban untuk dijadikannya pejalan malam. Tutur Bu Dasri. Bu, ibu suruh Nak Mantri masuk. Jangan dibiarkan di luar begitu. Bisa masuk angin loh, seru Abah Dasri dari dalam rumah. Iya, Pak Mantri, sebaiknya masuk. Di luar udara sangat dingin. Apalagi sekarang ini lagi musim penyakit menular, kata Bu Dasri, mempersilahkan Andre untuk masuk ke dalam rumah. Tidak usah, Abah, Ibu. Saya juga harus ke rumah Pak Udan. Beliau ingin berobat, tukas Andre seraya melihat ke arah Rahayu yang muncul dari balik pintu depan yang mengarah ke teras sambil membawa gelas berisi air minum. Pak Mantri, minum dulu ya. Ke rumah Pak Udannya nanti saja setelah minum, ujar Rahayu seraya menaruh gelas berisi air minum tersebut. Pak Udan katanya sudah ke dukun, Pak Mantri. Biasalah di kampung sini mah rata-rata warga yang sakit berobatnya ke dukun. Mau ke puskesmas kan jauh. Sekarang saja meski sudah ada Pak Mantri, masih saja ada yang berobat ke dukun, tutur Bu Dasri. Tidak apa, Bu. Saya akan tetap ke sana. Dan kalau memang dibutuhkan, saya akan mencoba mengobati beliau. Oh iya, Bu. Soal demit rawa itu. Apakah makhluk itu datang dari rawa-rawa atau bagaimana? Ucapnya masih penasaran. Ada rawa-rawa di sebelah selatan desa ini, Nak Mantri. Namanya adalah Rawa Gaib. Tempat itu menjadi rawa-rawa karena menjadi tempat pertemuan dua sungai. Karena datarannya rendah, maka air dari kedua sungai itu menggenanginya hingga membuatnya menjadi rawa-rawa yang cukup luas. Ada 10 hektaran, Nak Mantri. Itu adalah Abah Dasri yang menjelaskan dari dalam rumah. Kenapa bisa disebut rawa gaib, Abah? Tanya Andre. Konon, rawa gaib memiliki semacam portal gaib yang bisa mengantarkan kita ke alam gaib. Itu menurut mitos ya. Abah nggak tahu benar tidaknya soal makhluk itu. Benar, itu adalah anak buahnya Sang Kasena, iya. Ia hidup di rawa gaib, di kedalaman lumpur rawa tersebut. Tugasnya adalah untuk memastikan siapapun yang tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah kuburan massal itu tidak pindah dari sana. Sosok demit rawa ini juga sering melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang dianggapnya bisa mengganggu ambisi Sang Kasena, yaitu menjadikan banyak orang menjadi pejalan malam, papar Abah Dasri. Jadi kasus Nenek Supi dan Pak Khalil adalah karena hal itu. Mereka berdua yang mengingatkan saya agar segera pindah dari rumah itu. Kalau saya tidak segera pindah, saya bisa menjadi pejalan malam berikutnya, kata Andri dengan pikiran menerawang. Ini adalah kesalahan dari awal. Kenapa Pak Kades malah menempatkan Pak Mantri di rumah itu? Tidak heran sih, Pak Kades itu tidak terlalu mempercayai hal-hal di luar nalar. Ia lebih percaya dengan rasionalisme. Ia tidak mempercayai hal-hal bersifat tahayul, kata Abah Dasri. Semua sudah terjadi, Abah. Adapun yang akan terjadi, saya akan menghadapinya. Tentu saja saya juga akan mencari solusi dari masalah ini. Tidak ada masalah yang kekal, bukan? Tukas Andre kemudian. Setelah agak lama berbincang di rumah Abah Dasri, Andre pun pamit untuk pergi ke rumah Pak Udan.
Sesampainya di rumah Pak Udan, Andre memeriksa kesehatan Pak Udan maupun keluarganya yang katanya juga sedang sakit. Kami sekeluarga mengalami sakit yang tidak biasa. Ada demam, flu, sakit kepala, dan kadang batuk sampai muntah-muntah, ujar Pak Udan. Apa ada keluhan lain seperti mata berkunang-kunang atau misalnya hilangnya penciuman? Tanya Andre disambut gelengan kepala Pak Udan. Andre memberikan obat beserta resepnya kepada Pak Udan dan keluarga. Setelah itu ia merasa sudah waktunya pulang. Pak Mantri sebaiknya menginap saja. Sudah pukul 12 malam lewat. Bahaya pergi malam-malam sendirian. Demit Rawa bisa saja menemukan Pak Mantri, kata Pak Udan. Saya sudah bertemu dengannya, Pak. Ia membawa Pak Kholil entah kemana, ucap Andre disambut tatapan penasaran Pak Udan. Lagi-lagi kerabatnya Nyai Aspi. Kenapa selalu mereka yang menjadi korban ya? Gumam Pak Udan. Kerabatnya Nenek Supi, Pak? Tanya Andre. Benar. Nyai Aspi adalah kerabatnya Nenek Supi, juga kerabatnya Pak Kholil. Mereka bertiga adalah yang paling getol meminta orang yang tinggal di atas tanah itu agar pindah. Alasan mitos yang membuat mereka getol seperti itu, kata Pak Udan. Kalau saya sih tidak percaya kalau orang yang tinggal di rumah yang didirikan di atas tanah itu akan menjadi entitas yang disebut sebagai pejalan malam. Lanjutnya. Kalau Pak Maput? Tanya Andre, seraya melihat keluar ke arah rumah Abadasri yang kedatangan beberapa orang warga. Oh, Mang Dimin dan Pak Dodon baru pulang rupanya. Pak Maput ya. Sosok itu kan belum tentu dia. Lagi pula meski sering menampakkan diri, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajahnya, tukas Pak Udan. Selain itu tidak ada bukti kalau sosok itu sebelumnya adalah orang yang tinggal di rumah di tanah terpencil itu. Mungkin saja Bapak benar. Semoga saja rumah itu aman-aman saja untuk ditempati. Kalau begitu saya mau pamit, Pak. Saya akan ke Mang Dimin dahulu sebelum pulang, kata Andre kemudian. Silakan Pak Mantri, hati-hati di jalan, tukas Pak Udan. Andre kemudian keluar dari rumah Pak Udan untuk selanjutnya menuju rumah Abadasri, di mana Mang Dimin dan Pak Dodon sedang terlibat perbincangan dengan Budasri di teras dan Abadasri yang sedang berada di dalam rumah. Pak Mantri, sudah selesai dengan Pak Udan, ujar Budasri disambut anggukan Andre. Ini sudah gawat Pak Mantri. Kalau Pak Mantri sudah melihat kejadian orang yang dibawa Demit Rawa, itu akan menjadi pertanda buruk. Pak Mantri tidak boleh tinggal sendiri di rumah itu, kata Mang Dimin seraya menatap dengan mimik serius ke arah Andre. Singkat cerita, Mang Dimin memutuskan untuk tinggal bersama Andre di rumah yang dianggap angker itu, di mana rumah itu baru 2 hari ditempati Andre. Malam itu juga, Mang Dimin telah berada di rumah itu bersama Andre, sementara Andre merasa begitu penasaran dengan kekhawatiran Mang Dimin. Ia pun lantas menanyakan hal itu kepada laki-laki tersebut. Mang Dimin, sepertinya merasa khawatir sekali akan terjadi apa-apa terhadap saya. Sebenarnya apakah hal itu benar-benar akan terjadi, Mang? Tanya Andre saat mereka berdua sedang di ruang tengah. Kemungkinan cukup besar Pak Mantri. Pak Mantri sendiri sudah melihat sendiri kan makhluk itu. Nah, karena itulah kemungkinannya cukup besar. Pak Mahpud juga mengalami hal yang pernah dialami Pak Mantri. Ia pernah mengatakan kepada Badasri bahwa ia melihat Nyai Aspi diseret makhluk itu ke dalam kegelapan, kata Mang Dimin menjelaskan. Andre tercenung. Mungkin kesalahannya adalah Pak Mahpud tidak menolong Nyai Aspi, dan saya mengulangi kesalahan yang sama. Seharusnya saya bisa menolong Pak Kholil apapun yang terjadi, ucapnya, disambut gelengan kepala Mang Dimin. Tidak sesederhana itu Pak Mantri. Meskipun Pak Mantri berusaha keras menolong Pak Kholil, tetap tidak akan bisa mencegah makhluk itu untuk membawanya. Kita tidak tahu sekuat apa makhluk itu. Yang jelas, manusia tidak akan bisa melawannya, jelas Mang Dimin. Dan lagi, Pak Mahpud sebenarnya sudah berusaha menolong Nyai Aspi, tapi yang terjadi adalah ia gagal sehingga perempuan itu berhasil dibawa makhluk itu. Lanjutnya, begitu ya Mang. Ternyata rumit juga ya. Ya sudah Mang, sebaiknya kita tidur. Apalagi besok saya harus ke alun-alun desa. Ada festival kuliner. Pastinya akan ada banyak makanan Mang, kata Andre seraya memasuki kamarnya.
Iya, banyak makanan, tapi nggak gratis Pak Mantri, tukas Mang Dimin. Singkat cerita, malam tersebut berhasil dilewati tanpa kejadian aneh yang diperkirakan akan muncul. Tibalah pagi hari, di mana Andre telah berada di alun-alun desa, di mana di sana telah berkumpul banyak orang. Sebagian di antara mereka sedang melakukan olahraga, sebagian lagi sedang menyaksikan para pedagang yang sedang menggelar dagangannya. Andre kemudian duduk di salah satu bangku alun-alun. Sembari duduk, ia memperhatikan orang-orang yang lewat. Pak Andre, sendirian saja nih, tegur seseorang dari belakang, membuat Andre menoleh. Seperti yang terlihat, Mbak Sarna. Apa kabar Mbak Sarna? Ucap Andre, seraya bersalaman dengan gadis cantik yang berpakaian modis itu. Kabar baik Pak Andre, sayangnya keuangan lagi kurang baik. Kalau Pak Andre sih pastinya keuangannya moncer terus, tukas Sarna seraya duduk di samping Andre. Wangi parfum gadis itu tercium semerbak saat duduk di samping Andre. Apalagi duduknya agak menempel dengan Andre sehingga membuat laki-laki itu merasa risih. Festival kulinernya masih beberapa jam lagi Pak Andre. Padahal Pak Andre sudah lapar ya, ujar Sarna disambut kekehan Andre. Benar Mbak, padahal saya sudah berkeliling mencari pedagang nasi uduk, ternyata belum ada yang buka, tukas Andre seraya melihat ke arah seorang gadis yang sedang memperhatikannya seolah tidak berkedip. Saya akan menemui dia dulu Mbak, nggak apa-apa saya tinggal, ucapnya kemudian. Kita bareng saja Pak Andre, memangnya Rahayu pacarnya Pak Andre, tukas Sarna seraya turut berdiri ketika Andre berdiri. Ya sudah ayo, ucap Andre seraya berjalan menuju Rahayu yang sedang bersama temannya. Pak Mantri kesini juga, ucap Rahayu seraya menatap ke arah Andre, kemudian melihat ke arah Sarna. Mbak Sarna sama Pak Andre pacaran ya, lanjutnya, membuat Andre menggaruk kepala. Sementara Sarna berpura-pura mengiyakan. Sepertinya begitu, katanya. Rahayu terlihat sedikit terkejut dengan jawaban gadis itu. Kami tidak pacaran kok. Lagi pula kan butuh waktu untuk saling mengenal. Kami saling kenal saja baru beberapa hari, tukas Andre, seraya menatap ke arah Rahayu. Oh begitu ya, saya pikir kalian berdua pacaran. Soalnya saya sempat melihat kalian duduk begitu dekat, kata Rahayu membuat Andre dan Sarna saling pandang sambil tersenyum. Waktu beranjak dari pagi ke siang, dari siang ke sore hari. Tak terasa hari pun telah berganti malam. Setelah selesai menyaksikan festival seharian tersebut, Andre pun pulang dengan menggunakan senter dari HP-nya. Ia menyoroti bagian jalan yang tidak terkena cahaya lampu jalan. Sesampainya di rumah, Andre terkejut melihat seisi rumah dalam kondisi berantakan. Mang Dimin juga tidak ada di sana. Yang lebih membuat ia kaget dan khawatir adalah adanya jejak berlumpur yang sebagiannya bahkan menempel di dinding. Mang Dimin! Mang Dimin! Andre memanggil-manggil Mang Dimin, namun tidak ada jawaban. Celaka, pasti Demit Rawa telah membawa Mang Dimin. Andre kemudian menelusuri jejak berlumpur yang dipastikan adalah milik Demit Rawa. Ia terus mengikuti jejak tersebut hingga semakin jauh dari rumahnya. Di tengah penelusurannya, ia mencoba menelpon Pak Kades atau siapapun yang ia pikir dapat membantu. Halo Pak Kades, Pak Dimin tidak ada di tempat. Saya menemukan jejak berlumpur di rumah yang kami tempati. Pak Dimin sepertinya dibawa makhluk itu, ucapnya melalui telepon. Selanjutnya Andre menelpon Pak Dodon, yang merupakan teman dekat Mang Dimin. Baiklah Pak Mantri, saya akan segera ke sana. Saya akan mengajak Pak Udan dan Pak Sarip, tukas Pak Dodon melalui telepon setelah Andre mengabarinya soal menghilangnya Mang Dimin. Ditunggu Pak. Saya sekarang berada di ujung jalan selatan menuju Rawa Gaib, kata Andre seraya mengamati area yang beberapa meter di depan adalah sebuah ngarai yang dipastikan bagian bawahnya adalah rawa-rawa. Itu dia rawa-rawanya, gumamnya seraya meneruskan langkahnya. Mang Dimin! Mang Dimin! Mang! Andre berteriak memanggil-manggil Mang Dimin. Suara Andre seolah bergema di sekitar ngarai yang mengarah ke rawa-rawa tersebut. Sorot lampu senternya berseliweran mengenai pepohonan yang berada di bawah ngarai sana. Ia kemudian menuruni ngarai.
melalui jalur yang mudah untuk dilewati. Jalur itu sepertinya bekas digunakan orang atau yang terlihat mirip seperti orang. Hal itu terlihat dari adanya beberapa jejak kaki serta jejak berlumpur di sana. Tidak salah lagi, makhluk itu suka melewati jalur ini. Andre terus menuruni jalur menurun ke bawah ngarai itu, hingga ia pun tiba di salah satu sudut daratan yang merupakan bibir rawa. Ia tercengang saat melihat sebuah gubuk berdiri tepat di pinggir rawa-rawa tersebut. Sebagian kaki gubuk tersebut bahkan berada di area rawa-rawa, sehingga itu terlihat seperti sebuah rumah nelayan di hutan bakau. Andre kemudian menghampiri gubuk tersebut dan ia merasakan semilir angin yang begitu dingin berhembus ke tengkuknya. Saat lampu senter menyorot ke arah dinding gubuk yang berupa papan yang telah lapuk itu, terdengar suara dengusan dari dalamnya. Hal itu membuat Andre penasaran. Barangkali makhluk tersebut yang berada di dalam gubuk itu juga kemungkinan Mang Dimin juga ada di dalam sana, disandra oleh Demit Rawa. "Mang Dimin!" Andre berseru memanggil nama laki-laki itu seraya mendekati pintu gubuk dan bersiap untuk menendangnya. Namun, mendadak pintu terbuka begitu saja, disusul oleh terjangan sosok yang adalah Demit Rawa. Akibatnya Andre terjengkang bahkan terlempar ke belakang hingga hampir tercebur ke dalam rawa-rawa. Makhluk tersebut melompat ke dalam rawa-rawa kemudian menyelam dengan begitu cepat. "Tunggu!" teriak Andre seraya melihat ke arah menghilangnya makhluk itu. Sejurus kemudian, Andre beranjak ke arah gubuk untuk memeriksa apakah ada Mang Dimin di dalam sana. Namun, gubuk tersebut ternyata kosong. Yang ada hanya satu setel kebaya berwarna hijau menggantung di dinding. Di sana juga terlihat ada sebuah lukisan seorang perempuan yang mengenakan kebaya dengan warna yang sama, yang umurnya diperkirakan sekitar 50 tahunan. Mendadak terdengar suara teriakan dari arah rawa-rawa. "Menyingkir dariku kau Demit!" Andre buru-buru keluar dari gubuk tersebut, kemudian berlari hendak menuju sumber teriakan. Namun ia urung melakukannya, karena yang terbentang di hadapannya adalah rawa-rawa yang ia sendiri merasa takut untuk melewatinya. "Mang Dimin!" teriak Andre. "Jangan kemari, berbahaya!" saut Mang Dimin yang entah sedang berada di rawa bagian mananya. "Tunggu di sana, Mang, saya akan mencari bantuan!" Andre kembali berteriak, kemudian bergegas hendak kembali ke jalur semula. Namun, ia urung melakukannya saat melihat seliweran cahaya lampu senter yang mengarah kepadanya. "Pak Dodon!" ucap Andre saat melihat laki-laki itu datang bersama seorang gadis yang ternyata adalah Rahayu. "Kok sama Rahayu, Pak?" tanya Andre heran saat Pak Dodon tiba di hadapannya. "Abah Dasri yang menyarankan Pak Mantri, sebaiknya kita segera ke sebelah barat. Di sana ada daratan yang menjorok langsung ke dalam area rawa. Pastinya Mang Dimin berada di ujung daratan itu," tukas Pak Dodon seraya berlari ke arah barat. Andre dan Rahayu pun segera mengikuti Pak Dodon. Benar saja, terdapat suatu daratan sempit yang menjorok ke dalam area rawa-rawa. "Saya dulu pernah kemari bersama Abah, Pak Mantri. Saat itu sedang terjadi banyak kasus warga yang hilang setelah pergi ke area sekitar rawa-rawa," ujar Rahayu saat berjalan di belakang Andre. "Kenapa Abah harus membawa Mbak Rahayu ikut serta? Bukannya itu sangat beresiko?" tanya Andre merasa heran. Rahayu tersenyum. "Abah pasti punya alasan kenapa selalu melibatkan saya. Setiap ada kejadian aneh di desa ini, mungkin Abah menganggap saya spesial," ucapnya. "Spesial? Mudah-mudahan saja ini berakhir baik," tukas Andre kemudian. Sesampainya di ujung daratan sempit di tengah rawa-rawa itu, mereka melihat Mang Dimin sedang bertarung dengan sosok Demit Rawa dan disaksikan sosok lainnya seperti seorang laki-laki, namun memiliki ukuran tubuh yang 2 kali lipat besarnya dari tubuh manusia biasa. "Hah, Sangkasena?" gumam Pak Dodon saat melihat sosok berpakaian ala kerajaan di zaman dahulu itu. Apa dia sedang menyaksikan pertarungan antara anak buahnya melawan Mang Dimin? Ucap Rahayu sambil menatap was-was ke arah pertarungan antara kedua sosok beda spesies itu. Mang Dimin nampak mundur beberapa langkah saat Demit Rawa mendesaknya dengan semburan lumpur dari mulutnya. "Mang Dimin, sebaiknya lari, Mang!" teriak Andre saat menyaksikan Mang Dimin semakin terdesak hingga mencapai rawa di belakangnya. "Saya tidak akan mundur, Pak Mantri!"
Dia sudah berjanji akan membiarkan saya pergi kalau saya berhasil mengalahkan Demetrawa. Tukas Mang Dimin seraya berusaha menghindari serangan Demetrawa. Namun satu tendangan Demetrawa menghantamnya hingga terjungkal dan terjebur ke rawa di belakangnya. "Mang Dimin!" Andre berseru, tertahan saat melihat Mang Dimin tercebur ke rawa. Terlihat oleh semua orang kalau Mang Dimin tidak dapat keluar dari rawa, seolah itu memerangkapnya hingga ia tidak berdaya. Andre pun berinisiatif untuk menolong laki-laki itu. Namun Demetrawa mendadak menerjang ke arahnya. Andre dengan segera menghindar dengan cara bergulir ke samping. Selanjutnya ia berlari ke arah area yang lebih lapang serta lengang. Tidak sengaja ia menginjak suatu benda seperti tongkat, namun memiliki mata tombak di ujungnya. Tombak itu pun diraihnya tanpa banyak pikiran. Selanjutnya ia menyambut datangnya terjangan dari Demetrawa. Saat serangan Demetrawa mengenai tempat kosong, dengan segera Andre menusukkan tombak ke punggung makhluk tersebut hingga tembus ke dada. Makhluk tersebut menjerit melengking, kemudian menggelepar dengan tombak yang masih menancap di punggung. Saat itu Andre terbantu oleh penerangan dari lampu senter yang dibawa Pak Dodon dan Rahayu. Makanya ia dapat melakukan serangan balik ke arah makhluk mengerikan itu. Segera setelah menggelepar selama beberapa detik, makhluk itu terkulai, tidak bergerak lagi. Sementara sosok yang disebut sebagai Sangkasena tampak kaget setelah menyaksikan Demetrawa mati di tangan manusia biasa. Ia tidak berupaya untuk menyerang Andre. Ia malah menghampiri jasad Demetrawa kemudian mengangkatnya dan membawanya terjun ke dalam rawa. "Pak Andre, Anda membunuhnya," ujar Pak Dodon yang kemudian menghampiri Andre. "Memangnya makhluk seperti itu bisa mati, Pak? Saya pikir apa yang saya lakukan tadi bukan membunuhnya, tapi lebih ke mengusirnya." Tukas Andre bingung. Tombak itu kenapa bisa ada di sini? Padahal itu sudah lama hilang sejak kejadian yang menimpa Pak Maput, ujar Rahayu, seraya memperhatikan area bekas di mana sebelumnya Demetrawa terkapar. Tombak itu kini hilang lagi di bawah Sangkasena. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Mang Dimin?" ucap Pak Dodon kemudian menyoroti rawa di mana sebelumnya Mang Dimin tercebur. "Gawat, Mang Dimin tidak ada!" Pekiknya seraya berlari menuju ujung daratan berharap menemukan laki-laki itu. "Pak, kalau tidak salah siapapun yang terjebur ke dalam rawa ini akan berpindah ke alam gaib. Saya tahu itu dari Abah," kata Rahayu, membuat semua orang panik. "Apa? Ini tidak boleh terjadi," Andre berkata dengan nada putus asa. "Berarti sia-sia saja kita kemari untuk menyelamatkan Mang Dimin." Tidak, kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong." Lanjutnya kemudian mengitari ujung daratan itu. "Pak Mantri, sebaiknya bersabar. Kita sebaiknya pulang. Untuk pencarian Mang Dimin bisa kita lakukan besok saat hari sudah terang," kata Pak Dodon berupaya menenangkan Andre. Mendadak dari salah satu sudut rawa terdengar suara air berkecipak dengan semburannya ke atas. Semua orang lantas menuju sumber suara berkecipak itu. Kemudian mendapati Mang Dimin keluar dari dalam air rawa. Selanjutnya laki-laki itu menggapai-gapaikan kedua tangannya, pertanda meminta tolong. Andre dengan segera menyambar kedua tangan Mang Dimin dan menariknya ke depan, ke tepian. "Pak Dodon, tolong bantu saya tarik Mang Dimin," seru Andre seraya menarik kedua tangan Mang Dimin. Pak Dodon pun membantu Andre menarik Mang Dimin keluar dari dalam rawa. Ia pun merasakan jika yang ditariknya begitu berat seperti sedang menarik dua orang manusia dalam satu waktu. Begitu Mang Dimin berhasil ditarik ke tepian, Andre, Pak Dodon, dan Rahayu terkejut saat melihat ada sosok lain yang turut ketarik ke daratan. Sosok itu tidak kentara karena berlumuran lumpur pekat. Sosok itu tampak batuk-batuk seraya berusaha membersihkan lumpur yang menyelimuti tubuhnya. Sementara Mang Dimin seolah tidak kaget dengan turut naiknya sosok manusia lainnya dari rawa ke daratan. Ia hanya terengah sembari terlentang di atas tanah. "Akhirnya saya berhasil membawamu pulang, Pak Maput. Sekarang keyakinan saya terbukti kalau Anda masih hidup," ucapnya seraya terengah-engah. "Jadi dia Pak Maput, Min?" tanya Pak Dodon dengan ekspresi terkejut. Mang Dimin hanya mengangguk seraya terkekeh. Tak lama kemudian dari arah atas ngarai berseliweran puluhan cahaya lampu senter. Bahkan di antaranya ada yang cukup terang sehingga membuat area yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Rupanya
Para warga berdatangan ke rawa tersebut setelah mendengar kejadian yang menimpa Mang Dimin. Mereka semua datang ke rawa-rawa itu setelah Andre dan yang lain berhasil menolong Mang Dimin keluar dari dalam rawa. "Pak Mantri berhasil menolong Mang Dimin?" ujar Pak Kades yang turut datang bersama warga saat ia tiba di hadapan Andre dan yang lain. "Berkat bantuan dari Pak Dodon dan Rahayu juga, Pak Kades. Saya tadinya berpikir kalau apa yang saya lakukan akan gagal. Untungnya kami berhasil," tukas Andre. Pak Kades kemudian menghampiri Mang Dimin dan Pak Mahpud yang masih dalam kondisi lemah. Ia terlihat begitu terkejut saat melihat Pak Mahpud di sana. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi selama ini Pak Mahpud belum meninggal? Bagaimana bisa? Rawa ini sangat berbahaya dan bisa membunuh makhluk hidup darat yang tercebur ke dalamnya, ucapnya dengan takjub. "Sekarang Mang Dimin sudah ketemu, Pak Kades. Jadi kita langsung pulang saja. Apalagi saya melihat air rawa seperti akan naik. Daratan ini akan segera terendam," ujar salah seorang warga yang menyadari air rawa semakin meninggi. Akhirnya, semua orang yang datang ke tempat itu segera pergi meninggalkan rawa-rawa tersebut. Benar saja, air rawa semakin naik hingga menenggelamkan daratan sempit yang menjorok ke dalam area rawa. Bahkan air juga menenggelamkan gubuk yang berdiri di pinggir rawa. Andre menahan langkahnya sejenak untuk melihat ke arah gubuk tersebut. "Saya melihat satu setel kebaya hijau dan lukisan di dalam sana. Saya merasa begitu penasaran dengannya," ujarnya saat Rahayu menatap ke arahnya. "Sebaiknya kita pergi, Pak Mantri. Lupakan saja soal isi gubuk itu," tukas Rahayu seraya melangkah menaiki jalur ke atas ngarai. Andre pun turut melakukan hal yang sama. Meski pikirannya terpaut pada kebaya dan lukisan itu, seolah lukisan itu mengingatkannya pada seseorang yang dekat dengannya yang telah tiada. Akhirnya, cerita ini pun berakhir. Semoga teman-teman di sini terhibur dengan cerita dari Bang Acep Saipudin @acep_saip88 akun Twitter. Tony Epes pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak di sini. Wassalamualaikum, sampai jumpa.